Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah reverse logistik, dalam hal ini adalah mahasiswa Prodi MLIA di Politeknik Ati Padang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan sampaikan materi kita selanjutnya menjelang ujian tengah semester yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 April, Senin depan. Ya, untuk itu ini adalah materi yang terakhir sebelum UTS, yaitu tantangan dan dampak daripada reverse logistik. Kita akan lihat dan kita akan jelaskan. Pada beberapa minggu yang lalu, saudara sudah memahami apa itu konsep reverse logistik. Bapak hari ini mengingatkan kembali atau mengulang kembali yang dikatakan dengan reverse logistik itu adalah suatu proses yang meliputi kegiatan logistik sepanjang jalan dari produk yang sudah tidak digunakan oleh pengguna untuk dibuat menjadi produk yang biasa digunakan di pasar. Ini salah satu pendapatnya. Yang kedua, reverse logistik itu juga kemampuan dari manajemen logistik dan aktivitasnya yang meliputi mengurangi, mengatur, dan membuang bagian yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Kemudian Krike mengatakan reverse logistik itu adalah pengumpulan dari proses baik yang menyangkut transportasi, penyimpanan, dan proses daripada barang rusak. Maka dari sini dikatakan ada beberapa motif dari reverse logistik itu. Pertama, ada aspek ekonomis. Yang kedua, aspek lingkungan. Yang ketiga, aspek legal. Dan yang keempat adalah extended responsibility. Di mana pada motif ini, perusahaan yang memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan reverse logistik sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya akibat dari produk yang dia hasilkan. Maka dari sini akan terdapat perbedaan antara reverse logistik dengan forward logistik. Di dalam forward logistik, alur rantai pasok berasal dari supplier hingga ke tangan konsumen. Sedangkan pada reverse logistik, itu adalah menjadi berbalik, di mana rantai pasoknya berasal dari konsumen hingga ke supplier. Pada forward logistik menggunakan pull system, sedangkan pada reverse logistik merupakan kombinasi antara pass dan pull dari proses reverse yang sedang berlangsung. Ini adalah secara luas perbedaan antara reverse logistik dengan forward logistik, di mana peramalannya lebih sulit dilakukan. Kalau pada forward adalah peramalannya mudah dilakukan, sampai kepada biaya reverse itu kurang begitu terlihat dan biaya distribusi pada forward mudah untuk diketahui. Ketika suatu produk mengalir atau mundur dari konsumen kepada toko, gudang atau pusat distribusi, maka itu juga bisa dikatakan dengan reverse logistik. Maka proses kita lihat salah satu pada kegiatan aktivitas e-commerce itu adalah tantangan dari reverse logistik, di mana ada kita kenal dengan istilah return and link. Return and link ini adalah proses merupakan salah satu tantangan fundamental operasional yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas e-commerce. Salah satu itu perlu diperhatikan adalah saat pengembalian atau return and link itu dalam aktivitas e-commerce. Pertama, ada aturan pengembalian yang jelas. Yang kedua, proses yang baik dari persiapan pengembalian. Yang ketiga, proses dari penerimaan barang yang dikembalikan sampai pada adanya asset recovery system yang meliputi restocking, repacking untuk dijual, pengembalian ke vendor, dan pembuatan atau scrapping. Nah, dari hal yang demikian, para mahasiswa kemarin juga sudah mengenal apa saja aktivitas daripada reverse logistik. Reverse logistik itu adalah merupakan bentuk logistik baru di mana aliran barangnya berbalik dari pelanggan atau distributor ke produsen dan bertentangan dengan tradisional logistik. Kedua, penanganan barang returnya baik berupa salvage maupun scrap disposal, pemindahannya itu adalah berlangsung semuanya terbalik. Dari sini dikatakan untuk memahami proses reverse logistik, nanti diminta saudara mahasiswa untuk mencari jurnal yang berhubungan dengan reverse logistik. Nanti jurnal ini saudara googling, kemudian minimal adalah
2 jurnal yang berhubungan dengan reverse logistik. Di mana nanti jurnal-jurnal yang ada publikasinya yang berisi kumpulan artikel itu biasanya muncul secara teratur. Nah, maka isinya nanti dalam artikel jurnal itu yang harus saudara buat sebagai tugas daripada mata kuliah ini. Dari jurnal itu Anda tentukan judulnya apa, kemudian abstraknya gimana, deskripsi pengantar, tinjauan literatur, metodologi yang digunakan, hasil analisis, diskusi, kesimpulan, kemudian daftar pustaka yang ia gunakan. Maka tugas ini saudara kirim melalui email. Itu adalah paling lambat adalah 2 April 2020 ya, melalui email, yaitu adalah chandriantokemenperin@gmail.com, atau kalau seandainya nggak selesai boleh tanggal 3 April ya, karena banyaknya tugas yang harus saudara lakukan. Selamat memahami kembali materi tahapan reverse logistik. Kemudian saudara mahasiswa ambil jurnal, boleh internasional dengan cara yang seperti tadi, kemudian dikirimkan kepada tugasnya, sehingga hari ini saudara bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk yang ada. Terima kasih dan Bapak doakan semoga saudara sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.